Pak Mulyono, Pak Mulyono. Tiap kota disebutin. Saya titip kota anu, saya titip kota anu. Padahal kota titipan Bapak itu kan IKN. Kenapa nggak disebutin? Lupa? Atau jangan-jangan malu? Karena sampai sekarang belum jadi-jadi. Terakhir, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk terus menjaga. Ikut cangkem apa kenal pot brong. Ora anak ora pak podo ae cangkeme kok koyo kenal pot brong. Nah guys, sesuai video di awal, kali ini Mimin lagi dan lagi akan menyajikan kompilasi video lucu Pak Mulyono dan juga si Fufu Papa atau Gibran. Nah, netizen betul-betul sangat nakal saya kira, karena tidak pernah berhenti untuk memberikan ledekan terhadap kedua sosok tersebut, yaitu Pak Jokowi dan juga Gibran. Nah, tidak hanya itu, yang akan saya tampilkan berikutnya, selain video-video lucu pada saat Gibran berpidato, ada juga seorang bapak yang saya kira komentarnya cukup luar biasa, cukup cerdas, menyarankan Gibran untuk mengikuti les speaking public. Kacau. Nah sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita lanjut ke videonya seperti apa, dan semoga sahabat-sahabat terhibur. BPN. Kalau kita bicara masalah generasi emas, bicara masalah Indonesia emas, bicara masalah Indonesia emas di tahun 2045. Kita tahu bumi, air, dan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi kalau ada PPN, masyarakat girang. Tahu PPN? Tahu. PPN itu adalah pembagian profit dari negara, bukan pajak pertambahan nilai. Jadi skor mas di ijazah itu dikonversi kalau di Indonesia itu setara dengan 2,3, dan itu menjadi polemik. Kayaknya kurang tidur ya. 2,3. Biasanya kok gitu ya? Itu menurut siapa ya? Dari netizen. Nggak tahu saya. Apa dia tahu nilai-nilainya? Hah? Jadi ijazah mas itu Dia punya ijazah saya. di postingan itu ada ijazah. 23. Kalau dikonversi di Indonesia setara dengan IPK 2,3. Masa sih? Menolak sambutan lagi tuh. Salah. Sul. Udah berapa kali Wapres Nah, ini kita nih, menghindar dari bapaknya. pertanyaan wartawan? Sekali, dua kali, enggak, tapi ini udah banyak. Sebagai mantan jurnalis yang masih berteman dengan jurnalis lainnya, gue dapat banyak bocoran kalau Gibran ini sering banget mangkir dari pertanyaan wartawan. Situasi kayak gini gak bisa dinormalisasiin. Kalau kalian masih bikin alasan, gak apa-apa, gak banyak ngomong, yang penting kerja nyata. Gak bisa guys. Sekelas pejabat publik, apalagi orang nomor 2 di Indonesia, mereka harus punya public speaking yang bagus. Salah satunya dengan menjawab pertanyaan dari para jurnalis. Kenapa jurnalis berhak untuk mendapatkan jawaban dari segala kegiatan Wapres ataupun pejabat publik lainnya? Karena kalian harus tahu, jurnalis ini termasuk pilar keempat demokrasi yang mengawasi tugas pemerintah, yang juga menjadi penyambung lidah antara pemerintah kepada masyarakat. Dari mana kalian bisa tahu sejauh mana uang pajak kita digunain untuk pembangunan, sejauh mana korupsi yang dilakukan pemerintah, sebanyak apa? Semua bisa kalian dapat informasinya dari jurnalis. Memang Wapres punya hak untuk nggak menjawab pertanyaan dari jurnalis, tapi itu hanya berlaku di saat-saat tertentu aja. Kalaupun mau dibandingin sama Ma'ruf Amin yang sering kalian bilang Wapres AFK, tapi kenyataannya banyak omongan jawaban dari Ma'ruf Amin yang bisa dijadiin headline news.
bukan jawaban tanya aja ke menteri saya atau yo nggak tahu. Kan kalau udah keseringan kabur dari jurnalis, wajar dong kalau masyarakat berspekulasi seorang wapres takut dengan pers. Masa ngadepin 20-an jurnalis aja takut, gimana ngadepin 281 juta rakyatnya sendiri? Yuk bisa yuk Mas Gibran bayar uang buat les public speaking, disuruh kerja lagi staf-staf khususnya supaya bisa briefing lebih matang lagi, supaya nggak gagap ngadepin jurnalis-jurnalis. Ada yang lihat pidatonya Gibran kemarin nggak, yang mengatakan bahwa kepala daerah tidak boleh mempunyai program. Kepala daerah tidak boleh mempunyai program, harus sama dengan pemerintah pusat. Kayaknya bau-bau kekalahan dari koalisi Tim Plus untuk kepala daerah itu udah kelihatan. Makanya tidak boleh ada program. Lalu apa gunanya debat pilgub kemarin? Debat pilgub, debat para bupati kepala-kepala daerah itu apa gunanya? Bukannya debat itu untuk menunjukkan program-program mereka. Terus kenapa lu sekarang berpidato bahwa kepala daerah tidak boleh mempunyai program? Gak keliru ta iku Pak Gibran yang terhormat, gak keliru ta ha? Kepala daerah gak oleh duwe program. Terus kon piye? Kon lungguh ngono nang kantor nyenuk ngono ngenteni duding-dudingane dirimu karo Prabowo gitu ngono. Piye maksudnya? Kepala daerah tidak boleh mempunyai program. Kok ngawur, malah ngawur ngono lho. Makane ta lah, melek ojo ngantuk ae. Lek pidato kok matane ngantuk ngono lho. Kepala daerah tidak boleh mempunyai program itu lho. Lah terus kon piye? Terus meneh prajongos ngono. Sekarang penangkapan judi online, penangkapan korupsi gini. Baru sebulan, baru 2 bulan menjabat sudah menangkapi para koruptor, para penjudi online. Tak omongi. Dari 16 tersangka kasus judol ya, kasus judol, 12 orang itu dari Kementerian Kominfo. Ngerti Kementerian Kominfo dulu sing dipimpin Budi Ari. Padahal Budi Ari ini dhewe iku yo penggagas judol, terus karo Detikom oleh penghargaan. Padahal 12 orang kuwi anak buahane dhewe ketangkep. Gak usah play victim, terus projo gembar-gembor pemberantasan judi online. Ngoco Pak Budi Ari, selama Anda menjabat jadi Kominfo, 12 anak buah Anda tertangkap judol. Kasihan. Tak usah kemen. Jadi tumbal. Yap, itulah komentar dari Mbak Cantik. Saya kira sangat cerdas, sangat luar biasa. Dan saya kira apa yang menjadi sarannya Mbak tadi, mestinya Mas Wapres harus mempertimbangkan dan memang seharusnya mengikuti les public speaking agar tidak lagi menghindar dari wartawan ataupun disuruh, ataupun kalau disuruh melakukan sambutan tanpa teks. Nah sahabat-sahabat, sekiranya itu, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga apa yang saya bisa bermanfaat, sahabat-sahabat terhibur dengan apa yang saya sajikan. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.